Karena ini pasti suatu saat nanti akan jadi orang besar, paling tidak yang ada di Kabupaten Sinjai bisa jadi pejabat loh ya anak-anakku sekalian, insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin anak-anakku sekalian kalau Allah sudah menghendaki. Dimanapun kita berada, yang jelas kita semua harus tetap semangat, menata diri baik-baik mulai dari sekarang. Oke anak-anakku sekalian, mungkin Bapak terlalu lama nih, jadi saya sebelum saya lanjut, saya tidak apa-apa ya, saya perkenalkan diri dulu dengan kepada anak-anakku semua. Ya, ada yang sudah tahu nggak saya? Ada sudah tahu nggak? Ada sudah pernah lihat nggak? Oke, sudah ada, terutama yang ada di Kecamatan Telimpoe. Ya, jadi saya sendiri hari ini yang menjadi mengawali dari pembelajaran kita hari ini sebelum sebentar dilanjut sama Bapak guru kita. Maka saya sendiri adalah salah satu guru yang bertugas di Kecamatan Telimpoe, tepatnya di SD 96 Mananti. Nah, saya Pak Bahtiar Rasak ya. Jadi di SD 9 Mananti ini tepatnya di Telimpoe. Ada yang di Mananti di sini? Ada? Olehnya itu Bapak dan Ibu guru, begitu juga dengan orang tua siswa yang saat ini telah bergabung, mari kita sama-sama mengarahkan anak kita, menyiapkan anak kita, Bapak Ibu, ya, begitu juga teman-teman guru. Tentunya kami tak lupa menyapa bahwasanya hari ini kita mengikuti pembelajaran yang dikemas dan digagas oleh tentunya institusi kita, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, bekerja sama dengan Microsoft, bekerja sama dengan Fuji TV, dan begitu juga dengan Suara Bersatu FM ya, maaf ya. Jadi Suara Bersatu FM merupakan radio kebanggaan kita masyarakat Sinjai yang tentunya juga ambil yang terpenting juga kepada tim guru maca yang boleh dikata siang dan malam untuk selalu bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan daripada program ini. Bapak dan Ibu guru yang tentunya kami banggakan, mari yuk kita sama-sama menyimak pembelajaran ini. Siswa kelas 2, sekali lagi sehat-sehat semuanya ya. Dan terpenting lagi, tidak ada salahnya siapkan bukunya, siapkan pulpennya. Siapa tahu ada sebentar hal-hal yang sangat penting yang bisa kita catat-catat dari penjelasan Bapak guru kita. Jadi baik anak-anakku sekalian, sekarang kita sama-sama mendengarkan pelajaran kelas 2 Pendidikan Agama Islam yang akan disampaikan oleh Bapak guru kita dari SD 97 Arango Sinjai Barat. Ya, jadi hari ini kami berdua sama Bapak Ibu guru kita. Kalau saya dari SD 96 Mananti Telimpoe, Bapak guru kita yang beri materi adalah dari SD 97 Arango. Namanya Bapak Abdul Rauf SPDI. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan, insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya yang ada di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. Untuk itu, anak-anak sekalian, pertama-tama saya akan menyapa dulu anak-anak sekalian semua yang sempat bergabung pada pembelajaran kali ini. Yaitu yang pertama dari Pulau 9. Hadir? Oh ya, alhamdulillah luar biasa dari Pulau 9 anak-anak sekalian. Banyak sekali yang hadir pada hari ini. Tetap semangat ya belajar. Walaupun tadi itu dari Pulau 9 ada yang ngambek. Mungkin karena pengerja ringan barangkali. Atau masih ada yang belum mandi ya? Oh iya, masih ada. Makanya anak-anak sekalian, sebelum belajar, sebelum beraktivitas, maka harus kita membenahi diri dulu untuk mandi. Ya, setelah kita mandi, berpakaian rapi, baru ambil HP-nya, kita sama-sama minta kepada orang tua kita untuk tetap didampingi untuk belajar secara daring. Kemudian yang kedua, saya akan menyapa dari Kecamatan Sinjai Utara. Wah, luar biasa anak sekalian. Dari Kecamatan Sinjai Utara ini banyak sekali yang hadir. Wah, luar biasa. Oleh karena itu kita beri saya tepuk tangan dulu untuk dari Kecamatan Sinjai Utara. Luar biasa partisipasinya hari ini. Kemudian selanjutnya saya akan menyapa dari Kecamatan Sinjai Timur. Ya, Sinjai Timur, wah, tidak kalah juga ini dari Sinjai Timur, luar biasa anak-anak sekalian yang didampingi oleh ibu gurunya, bapak gurunya, bersama dengan orang tuanya yang ada di rumah. Ya, jadi hari ini, walaupun kita itu tidak belajar seperti biasanya anak-anak sekalian, tetapi tetap kita akan tetap belajar. Tidak ada hari tanpa belajar anak-anak sekalian. Jadi, selanjutnya, saya akan menyapa dari Kecamatan Tonu Limpoi. Wah, luar biasa juga Tonu Limpoi ini. Iya, selanjutnya saya akan menyapa dari anak-anak sekalian dari Kecamatan Sinjai Selatan. Wah, luar biasa Sinjai Selatan. Wah, ini semua dari Sinjai Selatan. Kemudian saya akan menyapa dari Kecamatan Sinjai Borong. Wah, luar biasa Sinjai Borong. Tapi saya lihat anak-anak sekalian masih ada yang pakai sarung. Oh iya, pakai sarung. Kenapa? Karena di sana daerahnya dingin ya. Yang penting tetap belajar. Nah, semangat ya. Oke. Selanjutnya saya akan menyapa dari Kecamatan Bulu Kodok. Oh iya, alhamdulillah dari Kecamatan Bulu Kodok banyak juga yang hadir. Kemudian selanjutnya saya akan menyapa dari Kecamatan Sinjai Tengah. Wah, kalau di sana ini kurang bagus, ada yang naik di gunung apa mencari jaringan, tapi luar biasa semangatnya anak sekalian. Kemudian yang terakhir adalah saya akan menyapa dari Kecamatan Sinjai Barat. Oke, kenapa anak-anak sekalian saya punya suara untuk menyapa Kecamatan Sinjai Barat? Karena saya ini belum memperkenalkan diri. Jadi nama saya itu Abdul Rauf, tempat tugas saya yaitu di Kecamatan Sinjai Barat, salah satu sekolah yang ada di Desa Arandika, yaitu Sekolah Negeri nomor 97 Arang. Ya, ini anak-anak sekalian, luar biasa kita bergabung hari ini. Walaupun kita di rumah, maka tetap kita semangat anak-anak sekalian untuk belajar. Ya, selanjutnya saya sudah menyapa semua dari 9 kecamatan. Tetapi sebelum kita masuk anak-anak sekalian, mari kita sama-sama dulu membaca doa sebelum belajar. Biasanya toh, kalau kita sebelum makan, biasanya kita cuci tangan. Pakai apa nak? Pakai sabun.
Iya, selesai itu baru kita makan. Sama juga anak-anak sekalian kalau kita mau belajar, begitu Pak. Ya, begitu kita mau belajar, kita awali dengan baca doa. Ya, mari kita membaca doa sama-sama. Ada yang hafal dari 29? Wah, luar biasa, sudah hafal semua doanya. Dari kecamatan yang lain, wah semuanya angkat tangan, luar biasa. Tepuk tangan semuanya dulu sebelum kita baca doa. Oke anak-anak sekalian. Ya mari kita mulai doanya ya. Ya jadi sebelum kita belajar anak-anak sekalian, perbaiki niat kita, perbaiki hati kita. Semoga semua pembelajaran yang kita harus pelajari masuk dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Ya, begitu ya anak sekalian. Oh iya, selesai. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Baik, anak-anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu pada hari ini anak-anak sekalian, saya mempunyai satu yel-yel yang anak-anak sekalian harus jawab. Ya, jadi seperti ini. Kalau Bapak Guru katakan salam PPK, maka anak-anak sekalian harus menjawab maca, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Gitu ya. Kita mulai kembali. Oke, kita mulai kembali anak-anak sekalian. Ingat tadi, kalau saya katakan salam PPK, maka semuanya harus menjawab maca, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Luar biasa. Tepuk tangan semua dulu. Alhamdulillah. Senangnya rasanya belajar dengan Bapak Guru ya? Senang? Wah, luar biasa. Semuanya senang walaupun kita belajar di rumah. Ya, sekali lagi saya ulangi. Salam PPK. Maca, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Luar biasa. Iya. Jadi walaupun sebentar saya akan mengajar di sini di materi saya, begitu saya ucapkan salam PPK, maka semua harus menjawab apa yang saya ucapkan tadi. Sudah mengerti anak sekalian? Wah, ini dari Teluk Limpai, kenapa main-main nak? Jangan, tetap fokus karena di akhir pembelajaran sebentar saya akan memberikan suatu evaluasi. Makanya jangan main-main, tetap fokus. Jadi kalau mamanya mau memasak di rumah, panggil dulu, temani saya di rumah. Jangan seperti itu, nah ya, tetap fokus ya, anak-anak sekalian. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, tepatnya di kelas 2 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 anak-anak sekalian. Ya, tentunya anak-anak sekalian di rumah itu ibu gurunya, ibu guru agamanya, bapak guru agamanya sudah memberikan satu modul atau buku pendidikan agama Islam yang sudah dibagikan ke anak-anak sekalian. Oleh karena itu silakan dipersiapkan, diambil dia bukunya, baru kita buka secara bersama-sama. Jadi kita buka ini di pelajaran 1, yaitu apa judulnya anak sekalian? Ada yang tahu baca? Oh, masih terbata-bata ya. Oh ya, saya luruskannya, saya coba. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Itu pembelajaran pertama kita di kelas 2. Ya, begitu toh. Ya, selama ini anak-anak sekalian, waktu di kelas 1 itu di semester 2 kita tidak sering bertatap muka di sekolah, tetapi kita ini banyak-banyak belajar di rumah. Oleh karena itu,
beruntunglah anak-anakku sekalian, karena walaupun kita tidak bertatap muka dengan ibu guru, bapak guru yang ada di sekolah, tetapi tidak ada halangan untuk kita akan belajar. Pintar anak-anak sekalian. Oke? Ya, saya lanjut. Anak-anak sekalian, maka di submateri kita pada hari ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan bagi seluruh umat manusia. Sudah paham nggak? Sudah. Ya, sekarang anak-anak sekalian, jadi tujuan kita mempelajari pembelajaran ini ada beberapa hal yang ingin dicapai. Jadi Bapak Guru itu memberikan suatu materi pembelajaran pendidikan agama Islam bukan untuk langsung mengajar seperti itu, begitu saja langsung ditinggalkan ya. Tidak seperti itu anak-anak sekalian. Tetapi kami harapkan itu setelah mengikuti pembelajaran ini, yaitu diharapkan peserta didik dapat yang pertama anak-anak sekalian, ya kita lihat di slide. Yang pertama adalah kita baca sama-sama nak. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, dari semua di 9 kecamatan masih tetap semangat? Oke, masih tetap semangat ya. Oke. Kemudian tujuan yang kedua yang harus dicapai oleh anak-anak sekalian, yaitu menunjukkan sikap jujur dalam kegiatan sehari-hari. Jadi begitu Bapak Guru ini sudah menjelaskan, tentunya anak-anak sekalian bisa memetik hikmahnya, beberapa perilaku terpuji, sikap jujur, maka itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian. Kemudian yang ketiga, yaitu menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ya yang keempat maksud saya, ya yang keempat ya. Jadi setelah Bapak Guru sebentar cerita ya. Setelah Bapak Guru sebentar cerita, kita itu mampu menceritakan orang tua kita mampu menceritakan saudara kita mampu menceritakan teman yaitu sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak sekalian, sudah pernah dengar nama Nabi Muhammad? Wah, luar biasa. Semuanya sudah pernah dengar ya? Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita yang paling pertama dan terakhir. Ada yang tahu nggak? Yang terakhir. Bagus sekali. Jadi tidak ada lagi Nabi di belakangnya. Wah, luar biasa kelas 2 ini semangatnya. Luar biasa semangatnya untuk belajar. Ya, anak-anak sekalian, kita akan coba masuk di materi kita. Ya, tapi sebelumnya ada kisahnya dulu Bapak Guru seperti ini anak-anak sekalian. Tolong disimak baik-baik ya. Ya, jadi ceritanya ini saya tidak akan terlalu cepat akan membahasakan, tetapi kita lihat di slide ini yang ada di sini. Ini ya, di samping saya di atasnya. Oh ya, ya. Jadi kita akan melihat slide-nya itu ada di samping ini. Maaf ya, ya di samping. Kita lihat. Jadi pada suatu ketika anak-anak sekalian, coba didengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Pada suatu ketika anak-anak sekalian, itu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada khalifah pada waktu itu, anak-anak sekalian, tolong diperhatikan baik-baik ya. Ada 4, tetapi salah satu di antaranya pada waktu itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Itu kisahnya sesuai dengan gambar yang ada di samping saya ini. Kisahnya itu dengan 2 gadis pemerah susu. Pada suatu ketika anak sekalian, pernah Umar bin Khattab jalan-jalan di suatu
perkampungan yang sangat luas pada waktu itu yang dikuasai oleh Umar bin Khattab. Lalu di dalam rumah yang sudah rapuh, yang sudah hampir roboh, tiba-tiba Umar bin Khattab dia menguping, dia mengintip, dia melihat di dalam itu ternyata hidup seorang gadis yang ada, ya, 2 orang gadis di dalamnya dan 1 orang tuanya. Apa yang terjadi anak-anak sekalian pada waktu itu? Pada suatu ketika orang tuanya ini di waktu pagi hari dia memerah susu kambing. Anak-anak sekalian tahu kambing? Wah, apa suaranya kambing? Coba, dari segi gorong apa? Ya, B. Ah, itu semua punya ciri khas seperti itu. Kan itu kambing kalau selesai melahirkan, nah, ada itu air susunya. Maka itu orang tuanya ini si gadis yang 2 tadi dia perah. Kan biasa minum susu tak? Biasa. Utamanya di Sinja Barat ini pasti dia tahu kan ada susin di sana. Ada susin toh? Itu dari sapi, tetapi ini dari susu kan kambing. Diperah pada waktu itu salah seorang warganya Umar bin Khattab. Begitu dia selesai perah, dia perah kasih masuk dalam ember, lalu dia bawa ke rumahnya, disimpan baik-baik. Baru tiba-tiba pada waktu itu air susu ibunya itu cuma 2 liter, air susu kambingnya yang diperah oleh ibunya tadi itu bersama bapaknya cuma 2 liter anak sekalian. Tetapi begitu masuk susunya di dalam ember, tiba-tiba ibunya mengatakan, bagaimana nak? Kita ambil air saja di sana, ambil air, lalu kita bawa. Kita tumpahkan ini, tambah ini air susu yang ada di dalam di sini, lalu bertambah banyak supaya kita menghasilkan banyak uang. Apa jawaban si gadis ini yang anaknya ini tadi? Dia katakan, "Mak, tidak boleh kita seperti itu, Mak." Lalu mamanya dia katakan, "Kenapa, Nak? Ini kan kita menghasilkan uang banyak. Kita bisa beli HP. Kita bisa beli apa saja kalau banyak di susu kita." Lalu bertanyalah si gadis ini, dia katakan, "Ibu, apabila kita campur kita punya susu ini dengan air, kita." Lalu bertanya ibunya, "Ini kan tidak ada orang, Nak. Tidak ada orang, kenapa kita tidak campur?" Tetapi apa jawaban si anak tadi? Dia katakan, "Kan ibu guruku selalu bilang kami tidak bisa lihat, tetapi dia selalu melihat kita." Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus 2 malaikat. Ada malaikat 1 yang mencatat amal perbuatan kita yang baik, ada 1 yang mencatat amal buruk manusia. Itulah yang mengawasi kita, sehingga walaupun kita bersembunyi di bawah meja misalnya, di belakang lemari misalnya, tidak ada orang yang melihat kita di samping kiri kanan kita, maka tetap anak-anak sekalian ada Allah bersama malaikatnya yang selalu mencatat apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Sudah mengerti anak-anak sekalian? Makanya kalau sudah mengerti, itulah dari kecil jangan kita selalu berbohong, karena berbohong itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh banyak orang, yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak disukai oleh saudara-saudara kita. Makanya dari kecil harus kita terapkan yang namanya dengan sikap kejujuran dalam hati kita, anak sekalian. Ya, sudah paham? Oke, jadi tidak bisa lagi ada yang bohong. Jangan sampai ada yang
Misalnya saya ambilkan contoh, ada uangnya ibunya misalnya di bawah tempat tidurnya itu, dia menoleh kiri kanan, tidak ada orang, kita ambil, lalu tiba-tiba kita sembunyi, bawa. Ya, betul anak-anak sekalian, kita tidak dilihat oleh ibu kita, tidak dilihat oleh bapak kita, tidak dilihat oleh saudara kita, tetapi yakin anak-anak sekalian, ada Allah bersama dengan malaikatnya yang mengawasi kita. Makanya hati-hati. Ya, ini anak-anak sekalian contoh tauladan. Makanya dari kecil sampai kita dewasa, jangan kita selalu berbohong. Oke anak-anak sekalian, saya sapa kembali lagi dari semua 9 kecamatan. Ini ya, kemudian kita akan melihat anak-anak sekalian contoh yang lain. Ya, waktu kemarin atau masih kelas 1 anak-anak sekalian, pernah nggak bermain di sekolah? Ya sering, iya. Salah satunya kita lihat gambar ini kok. Kita lihat gambar. Apa yang dilakukan ini teman kita yang ada di sini di gambar? Apa? Ya, teman kita ini dia bermain tali. Iya, dia bermain tali. Tetapi kita melihat selanjutnya, anak-anak sekalian, ya begitu selesai bermain, ya dilihatnya ada uang yang tercecer, ada uang yang jatuh. Ya lalu salah satunya ini diambil. Apa yang dilakukan? Apakah begitu dia ambil? Apakah orang ini atau teman tak ini diambil ini uang lalu dia pergi belanja di jajan di tempat lain? Tidak. Apa yang dilakukan anak sekalian? Kita lihat, dia ambil uang itu lalu dia serahkan kepada ibu gurunya atau bapak gurunya yang ada di sekolah. Apa yang diucapkan anaknya? Dia katakan, Bu, tadi waktu kita bermain di luar, di halaman sekolah, tiba-tiba saya dapat uang yang terjatuh, uang yang tercecer. Maka diambilnya uang ini, lalu diberikan kepada siapa? Teman kita? Kepada bapak guru atau ibu guru. Begitu ya? Sudah paham? Setelah itu anak-anak sekalian, maka masuklah ibu gurunya. Dia jelaskan, dia sampaikan kepada yang lainnya. Dia katakan, anak-anak semua ada yang merasa tercecer uangnya atau jatuh uangnya tadi waktu main? Maka apakah kita semua angkat tangan? Tidak. Tidak, karena kita harus memiliki yang namanya dengan sikap jujur anak-anak sekalian. Ya coba anak-anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan di seluruh 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya kita masuk di pembelajarannya. Ya, kita masuk di pembelajaran kita yaitu sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa di dalam itu isinya anak-anak sekalian di pembelajaran kita? Yaitu kita melihat di samping saya itu tertulis bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur dalam yaitu dengan kejujurannya beliau ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak sekalian, maka beliau mendapat gelar Al-Amin. Ada yang tahu nggak apa artinya Al-Amin? Ada yang tahu? Coba dari kecamatan
Sinja borong. Ada yang tahu? Ya, tolong ditanya ibunya ya di rumah. Tanya kakaknya ya, apa itu Al-Amin? Ya, kalau Al-Amin, coba diingat baik-baik ya. Saya jelaskan, saya sampaikan. Al-Amin itu artinya anak-anak sekalian adalah sikap yang terpercaya. Kenapa dia dipercaya? Karena kejujurannya. Selanjutnya yang ketiga anak-anak sekalian, yaitu sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Oleh karena itu, ini kita kan kelas 2 toh? Iya, makanya kalau ada sesuatu hal, baik perkataan kita, baik perbuatan kita, maka kita tidak boleh berbohong. Ya lanjut, anak-anak sekalian. Selanjutnya, kita akan melihat bahwa beliau ini Nabiullah Muhammad SAW sebagai pedagang yang sangat jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Ya, ini semua anak sekalian. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu atau kita selalu bersikap jujur. Ya, sudah pintar semua. Ya anak-anak sekalian. Bagaimana? Sudah capek belum? Oh iya, pasti lanjut. Karena kenapa? Bapak guru ini sangat menyenangkan ya cara mengajarnya ya. Iya betul. Insya Allah begitu kita ketemu nanti, maka sapa saya. Walaupun kita ketemu lewat seperti ini, lewat foto saja atau video yang kita saksikan di rumah anak sekalian, tetapi begitu ketemu pasti semuanya kenal dengan wajah saya ya. Ini anak sekalian ya. Selanjutnya anak sekalian, maka jujur itu harus diterapkan. Ada 3 hal anak-anak sekalian. Jadi harus kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Misalnya tadi subuh, ada barangkali anak-anak sekalian di sini yang tidak salat subuh tadi? Ada toh? Tidak ada? Oh iya, luar biasa, bagus. Iya, jadi kalau ditanya, nah, sudah salat belum? Kalau belum, maka jawabannya ya belum, Pak. Tapi kalau sudah, katakan sudah. Tapi kalau kita berbohong, dikatakan sudah salat subuh, nak. Dia katakan sudah, tapi kenyataannya tidak dilakukan, maka itu salah satu contoh berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bohongi, tetapi kepada diri kita, kepada orang lain, kepada guru kita, dan bahkan kepada semua orang. Ya, seperti itu anak-anak sekalian. Makanya saya akan maka ada beberapa hal yang dapat kita petik, yang dapat kita rasakan jika sekiranya kita memiliki sifat jujur. Yang pertama itu kita dapat dipercaya oleh orang lain. Ya coba misalnya saya ambilkan satu contoh anak sekalian. Pernah ada yang ambil uangnya temannya di dalam kelas. Begitu selesai satu kali berbuat, maka selamanya anak sekalian, begitu ada barang yang hilang di dalam kelas, maka kita selalu disebut-sebut nama tak. Makanya seperti itu. Jadi kalau satu kali saja kita berbuat kebaikan, maka insya Allah semua itu dapat dipercaya oleh orang lain. Apalagi keuntungannya selain ini, ya kita disayang oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang ada di sekitar kita semua. Maka begitu kita disayang sama Allah dan orang yang ada di sekitar kita, maka berbahagialah hidup kita anak sekalian. Begitu ya? Ya, kemudian yang ketiga, kita merasa bahagia dan hidup lebih tenang.
Coba kalau misalnya tiba-tiba pernah kita ambil tasnya kita punya kakak atau adik kita, pasti dia marah-marah kan? Ya otomatis kalau dia beli kerupuk misalnya, kita tidak dikasih. Karena kenapa? Kita dibenci oleh adik kita, kakak kita, maka merasa bahagia itu lebih penting. Jika sekiranya kita memiliki yang namanya dengan sikap jujur, anak-anak sekalian. Ya ini, oleh karena itu, di akhir pembelajaran kita akan menutup di sini dengan sebuah nyanyian. Saya tanya dulu mulai dari Pulau Sembilan sampai ke Sinja Barat. Ada nggak yang hafal nyanyiannya itu pelangi-pelangi? Pasti sudah hafal dari TK dong, sudah hafal. Tetapi Bapak Guru kali ini akan menyanyi pelangi-pelangi bersama anak-anak sekalian. Saya ganti di sini tesnya di dalam. Ya, jadi bukan kita menyanyi anak-anak sekalian. Ya, coba baik-baik. Di samping ini, semua ini gambarnya yang ada di atas. Saya sudah, ini di atas saya sudah konsep ini. Judulnya itu, Aku Anak Jujur. Yang biasanya anak-anak sekalian, kalau menyanyi itu, dia katakan pelangi-pelangi. Tapi ini cuma nadanya saja ya. Seperti itu. Ya, ayo kita mulai. Kita akan mulai. Ya, coba sama-sama menyanyi ya. Ya. Satu kali lagi. Jadi catatannya lalu tulis ini. Kalau bisa minta bantuan mamanya ya, minta bantuan orang tuanya ya untuk menulis-nulis ini sambil saya simpulkan juga pembelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu anak-anak sekalian, dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai, tetap semangat bahwa pembelajaran itu sejak kecil yang namanya dengan kejujuran perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Sebab kalau kejujuran seseorang itu tidak diperhatikan anak-anak sekalian, maka insya Allah sampai mati tidak ada orang yang suka sama kita. Tetapi kalau begitu kejujuran kita tanamkan dalam hati kita, maka insya Allah hidup kita akan menjadi tentram, bahagia, hidup di dunia dan di akhirat anak-anak sekalian. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, lanjut. Saya akan memberikan tugas, ya. Setelah ini saya akan memberikan tugas. Apa tugasnya? Ini ada tugasnya. Kita lihat. Ini di samping. Jadi anak-anak sekalian harus berlatih, ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi titik-titik. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu jujur dalam titik-titik dan titik-titik. Berkat kejujurannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar. Ada tadi yang saya jelaskan toh? Iya, titik. Kemudian yang keempat, anak yang jujur akan titik-titik. Kemudian yang kelima adalah anak yang bohong akan titik-titik. Jadi ini anak-anak sekalian kelas 2. Saya persilahkan untuk kerja tugasnya masing-masing di rumah.
dan saya serahkan kepada seluruh guru agama SD yang ada di 9 kecamatan, silahkan didampingi anak-anaknya, dan itu tugasnya saya serahkan kepada guru agamanya masing-masing untuk tetap kumpul tugasnya, lalu saya serahkan kepada guru agama untuk memberikan nilai kepada peserta didik kita kelas 2. Saya kira ini anak-anak sekalian. Jadi saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini, dan insya Allah kita ketemu di pembelajaran yang lain. Insya Allah pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi dari ini. Tentunya anak-anak sekalian merasa ketagihan atau masih mau bersama dengan saya ingin belajar pendidikan agama Islam. Tetapi insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan kita ketemu kembali di pembelajaran yang akan datang. Saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap sehat insya Allah, dan kita sangat bergembira dan kita sama-sama tentunya bahagia dan senang setelah kita mendengarkan pelajaran pada kalau saya mengatakan kepada anakku sekalian, siswa Sinjai maca harus maca. Insya Allah dari materi yang telah kita dengarkan tadi anak-anakku sekalian, maka tolong diingat baik-baik. Yang sangat pantas dan harus menjadi teladan kita, idola kita adalah siapa? Siapa anak-anakku sekalian? Ayo. Ini sudah tahu semua. Yang sangat pantas dan sangat layak untuk menjadi idola dan teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita mau jadi siswa maca. Jadi anak-anakku sekalian, mulai saat ini setelah kita pelajari ini, mari ya kita sama-sama meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Yang kedua, salah satu ciri siswa maca adalah jujur. Jujur. Jadi salah satu ciri ini siswa maca itu adalah jujur. Seperti tadi kisah, itulah yang sangat diharapkan dari anak-anakku sekalian yang saat ini masih duduk di kelas 2,
diingatkan juga kakak-kakaknya, diingatkan juga kakak-kakaknya, adik-adiknya. Saya sudah belajar loh hari ini, kita harus jujur. Nah, karena kejujuran itu anak inilah lagi anak sekalian, senantiasa memotivasi diri kita pada Bapak Ibu guru di seluruh ini, terutama guru SD, terutama teman-teman guru PAI. Masya Allah, hari ini senantiasa mendampingi siswa-siswa kita lewat jarak jauh. Tetap semangat, kita semua tetap komitmen bersama untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sinjai ini. Nah, tentu penugasan selanjutnya tentu diserahkan kepada teman-teman guru, dan begitu juga kepada semua teman-teman guru tingkat SD di Kabupaten Sinjai. Masukan dan motivasinya, bahkan kritiknya yang membangun untuk kegiatan ini sangat diharapkan kepada kami ini yang saat ini diberi amanah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kami juga sangat menyadari selaku tim ya sampaikan kepada teman-teman guru yang ada di sekolah. Ini kan sesuai jadwal adalah setelah PAI adalah materi atau pembelajaran mulok, ya, mata lokal, terutama BTA. Nah, untuk itu kepada semua anakku sekalian masih ada ya, tetapi dilanjutkan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, BTA kita baca tulis Al-Quran. Semua sudah pintar mengaji, anak-anakku sekalian? Kalau saya katakan anak soleh, iye, anak soleh, iye. Kalau saya bilang anak maca, juga iye. Anak maca Sinjai, iye. Semua sudah pintar ngaji nak? Oke. Minimal kita sudah tahu surah-surah pendek. Kita harus hafal anakku sekalian supaya itu menjadi ilmu kita. Salah satunya kita mengaji ya. Kita mengaji satu surah pendek saja. Ayo, bisa nggak? Ini setelah mengaji, Bapak Ibu guru yang akan lanjutkan, atau orang tua sendiri di rumah melanjutkan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini surah pasti dihafal kan? Siswa maca harus hafal ini surah. Pendek sekali gitu nak. Pendek. Sudah dihafal semua, dibaca kalau sholat. Insyaallah nak ya. Saya kira cukup sekian, dan pembelajaran BTA-nya akan dilanjutkan oleh Bapak dan Ibu gurunya di sekolah masing-masing atau orang tuanya di rumah. Dari kami, tim guru maca tingkat SD menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua orang tua dan guru yang bergabung pada hari ini. Kami pun mengucapkan atau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya
pembelajaran hari ini ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Dan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.